Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Hopkadis 2020 Virtual Meeting. Acara kali ini merupakan rangkaian dari acara Hopkadis, yaitu Holistic Approach in Management of Cardiovascular Disease Hopkadis 2020. Dan acara kali ini adalah merupakan sesi yang ketujuh dari rangkaian sesi yang akan berlangsung hingga bulan September 2020 ini. Acara ini diselenggarakan oleh Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM, lalu kemudian adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan ilmu penyakit dalam FKW RSCM, Ikatan Keseminatan Kardioserebrovaskular Indonesia atau IKKI, dan acara ini juga disupport oleh mitra farmasi dari Tanabe. Saat ini kami ucapkan terima kasih pada peserta yang sudah bergabung. Kami data sudah ada sekitar 3.500 peserta yang sudah siap untuk masuk. Dan tema sesi kali ini adalah Current Guideline Review for Antihypertension and Anticoagulant. Nah, pada sesi kali ini kita akan hadirkan dua pembicara untuk dengan dua topik. Yang pertama adalah The Role of Non-Dihydropyridine (CCB) for Hypertension Management in Daily Practice, Current Guideline Review, yang akan dibawakan oleh Dr. Sally Aman-Nasution. Dan yang kedua ada topik tentang Optimization Use of Anticoagulant in ACS atau Acute Coronary Syndrome, yaitu Current Guideline Review, yang akan disampaikan oleh Dr. Ika Prasetya Wijaya. Baik, untuk kami akan langsung aja hadirkan pembicara pertama, Dr. Sally Aman-Nasution. Dr. Sally Aman-Nasution, spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler Vinasim FACP. Beliau saat ini jabatannya cukup penting ya, sebagai Ketua Umum PB Papdi, dan sangat sibuk ya, hampir setiap hari beraktivitas baik sebagai Kepala ICCU di RSCM, kemudian juga Kepala Program Studi Subspesialis Konsultan Kardiovaskuler, dan juga sebagai staf Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pada Dr. Sally untuk menyampaikan topiknya. Silakan Dr. Sally. Ya, baik. Terima kasih moderator Dr. Arif Mansur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sejawat sekalian di seluruh Nusantara yang sempat menghadiri acara pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik yang mungkin topiknya bukan topik yang baru, tapi mungkin kita refreshing lagi bersama-sama mengenai manajemen, salah satu komponen manajemen hipertensi di praktek sehari-hari. Yang akan saya fokuskan adalah peran dari non-dihydropyridine calcium channel blocker. Sejauh sekalian, ini epidemiologi hipertensi di seluruh dunia yang kita ketahui sampai saat ini sebagai seorang dokter, sebenarnya kita nggak terlalu happy ya, karena angkanya bukan menurun tapi makin meningkat. Dan apa yang perlu diingat untuk kita sebagai seorang dokter yang pasti saja akan mendapatkan kasus-kasus hipertensi di praktek sehari-hari, begitu seorang pasien kita diagnosis menderita hipertensi, jangan lupa risiko ke depannya yang akan mengenai sistem risiko ke sistem kardiovaskular dan sistem renal. Saudara sekalian, kita ketahui tekanan darah merupakan salah satu parameter morbidity dan mortality dari kardiovaskular. Kalau kita lihat upaya di seluruh dunia dari para ahli untuk menangani pasien hipertensi ini tidak kurang-kurang. Kita bisa lihat dari banyak guideline yang berkembang hampir tiap tahun, keluar guideline dari berbagai negara,
Dan kalau kita lihat di sini, ini contoh dari beberapa tahun yang lalu batasan. Jadi kategori hipertensi juga berubah-ubah. Ini kalau kita lihat dari American Heart Association dan American Stroke Association mengeluarkan batas seperti ini. Dan kita lihat di guideline berikutnya berubah lagi dari 2017 dari ACCAH dan 2018 dari European Society of Cardiology dan Hypertension. Batasan mengenai hipertensi berubah-berubah. Jadi batasan kapan sih disebut seorang pasien itu menderita hipertensi. Dan saudara sekalian, baru saja di tahun 2020 ini, di tengah-tengah kita semua mengalami pandemi COVID-19, keluar guideline baru dari 2020 ini dari International Society of Hypertension Global, mengeluarkan batasan klasifikasi dari hipertensi agak berbeda lagi. Jadi normal tekanan darah itu dikatakan sistolik itu di bawah 130 dan diastolik di bawah 85. Kalau sudah mulai 130 sampai 139 untuk sistolik dan 85 sampai 89 untuk diastolik itu masuk kategori high normal. Dan untuk grade 1 hipertensi dipakai 140 sampai 159 untuk sistolik dan diastolik 90 sampai 99, dan grade 2 hipertensi 160 ke atas, dan untuk diastoliknya 100 ke atas untuk diastolik sudah dikategorikan grade 2 hipertensi. Dan ini kalau dipakai office blood pressure, dan kalau kita pakai ABPM atau ambulatory blood pressure monitoring atau home blood pressure monitoring, ini ada batasan lagi yang agak berbeda sedikit batasannya. Nah, saudara sekalian, di guideline yang terbaru tersebut juga dikatakan ada klasifikasi yang simple untuk jadi menghitung risiko pasien-pasien hipertensi yang disertai dengan faktor risiko tambahan, dan dilihat lagi organ damage atau kerusakan organ yang berhubungan dengan kondisi hipertensi tersebut dan penyakit-penyakit sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya high normal atau ini grade 1 hypertension dan ini grade 2 hypertension, kalau tidak ada risk factor berarti risikonya low. Kalau tidak ada risk factor tapi sudah grade 2, risikonya bisa moderate atau high, dan demikian seterusnya. Kalau 1 atau 2 faktor risiko, grade 1 saja sudah moderate risk. Kalau lebih dari 3 faktor risiko, walaupun high normal sudah digolongkan moderate risk factor terhadap kardiovaskular. Nah, saudara sekalian, di guideline tersebut juga dikatakan untuk kardiovaskular risk factor-nya dikatakan lebih dari 50% pasien hipertensi tersebut biasanya memiliki risiko faktor-faktor risiko kardiovaskular. Yang paling banyak ini dikatakan diabetes, kemudian LDL-C yang tinggi, trigliserid yang tinggi, obesitas atau overweight, kemudian hiperurisemia, metabolic syndrome, dan ini ada risk factor-nya usia di atas 65 tahun, jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita, lebih banyak mempunyai risk factor. Kemudian ini jangan lupa heart rate. Jadi kalau heart rate lebih dari 80 beat per menit itu juga merupakan faktor risiko tambahan untuk terjadinya event kardiovaskular, dan yang lain-lain saya kira sudah cukup familiar pada sejauh sekalian. Riwayat keluarga, kalau ada kardiovaskular, cardiocerebrovascular disease, riwayat keluarga yang hipertensi, early menopause untuk wanita, merokok, dan stres fisik maupun psikis. Nah, saudara sekalian, kita perlu ingat ada namanya domino effect dari hipertensi. Jadi begitu tekanan darah mulai tinggi, apalagi kalau kita lihat pakai dengan guideline yang terbaru, ada yang dikategorikan high normal, itu hati-hati. Berikutnya kalau tidak terkendali dengan baik, suatu saat si pasien tersebut akan bisa menderita stroke atau gangguan penglihatan, gagal jantung, kemudian serangan jantung atau heart attack, kemudian gagal ginjal, dan disfungsi seksual pada perjalanan penyakit kalau tidak dikontrol dengan baik. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua. Jadi kalau ada pasien hipertensi, jangan hanya dilihat tekanan darahnya saja,
Tapi mesti dilihat adalah komorbiditas yang seringkali menyertai. Jadi apakah ada diabetes, ada gangguan ginjal kronik, ataukah pasien tersebut ada riwayat transplant, ada gagal jantung, ada ischemic heart disease walaupun stable, dan arteri peripheral disease. Nah, ini semua akan mempengaruhi pilihan terapi dan target untuk tekanan darah yang diinginkan. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu kita ingat atau selamatkan, multi protection target organ. Jadi tidak hanya tensinya, tapi untuk brain, untuk jantung, dan untuk ginjal. Jangan dilupakan, itu satu kesatuan yang penting. Nah, saudara sekalian, ini kalau kita lihat, ini beberapa pilihan kelas-kelas antihipertensi, apakah dari European Society of Cardiology atau dari American College of Cardiology tahun 2017, 2018, ini adalah primary agent, jadi yang pilihan awal kalau kita memberikan terapi hipertensi. Jadi kalau dilihat ada diuretik di sini, yaitu thiazid, kemudian ada ACE, ARB, kemudian calcium channel blocker. Nah, untuk calcium channel blocker ini di kedua guideline ini hampir sama. Ini merupakan primary agent. Calcium channel blocker ada dua kelas, yaitu yang dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Memang paling banyak yang didiskusikan yang dihidropiridin, seringkali yang non-dihidropiridin terlupakan. Padahal kalau kita lihat ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin pilihannya harusnya masuk ke calcium channel blocker yang non-dihidropiridin. Nanti kita akan lihat. Saudara sekalian, ini kalau dari International Society of Hypertension yang baru, yang 2020 tadi, mereka juga mengatakan yang menarik di guideline yang terbaru ini ada target esensial dan optimal. Jadi optimal ini yang idealnya, tapi kalau kadang-kadang sulit karena satu dan lain hal, esensial ini bisa menjadi pertimbangan. Jadi contoh, untuk optimal ini ada step-step untuk membuat pemilihan antihipertensi. Jadi kalau kita lihat di sini, mulai dari yang A ini ACE inhibitor atau ARB, kemudian C ini adalah calcium channel blocker, D ini diuretik, yaitu thiazide-like diuretik. Nah, kalau dikatakan di sini sebagai alternatif, misalnya pun di calcium channel blocker, ada kondisi-kondisi tertentu yang pasien tidak bisa tolerate dengan CCB yang dihidropiridin. CCB atau calcium channel blocker yang non dihidropiridin bisa menjadi pilihan. Saudara sekalian, memang menarik pada pasien kondisi hipertensi ini karena tidak semua pasien sama kondisinya. Nah, kalau kita fokus di calcium channel blocker, kapan kita dianjurkan memilih calcium channel blocker sebagai pilihan awal? Jadi kalau kita lihat dari guideline ESC ataupun ACC, ini dikatakan first line agent termasuk calcium channel blocker. Kemudian kalau di Amerika mereka sering menggolongkan black adult atau yang bukan. Nah, itu juga menjadi pilihannya adalah calcium channel blocker. Dan untuk pasien-pasien dengan CAD terutama yang ada stable angina, itu juga menjadi pilihan calcium channel blocker terutama yang non dihidropiridin. Nah, saudara sekalian, pada beberapa tahun yang lalu 2018 ini ISC mengeluarkan dokumen mengenai treatment hipertensi emergency, dan dikatakan target untuk hipertensi emergency ini juga kondisi yang akut yang harus kita siap menghadapinya kalau pasien hipertensi kita datang dengan keadaan tidak terkontrol. Nah, target dari terapinya adalah salah satu tipenya adalah target organ damage yang berpengaruh pada kondisi hipertensi emergency ini. Ini merupakan pertimbangan untuk memilih kelas antihipertensi, targetnya, kemudian time frame-nya. Jadi kapan kita, sampai berapa lama targetnya kita harus mencapai tekanan darah yang diinginkan tersebut. Dan salah satu kondisi yang perlu diingat dan seringkali menyertai kondisi hipertensi emergency adalah pasien-pasien dengan sakit aritmia.
Jadi pada kondisi seperti ini pemilihan kalsium channel blocker terutama yang non dihidropiridin dikatakan menjadi pilihan dibandingkan dengan kelas antihipertensi yang lain. Jadi ini tadi kita sudah ketahui kalsium channel blocker ada dua kelas, ada yang dihidropiridin dan ada yang non dihidropiridin. Dan non dihidropiridin ini ada dua, yang diltiazem dan verapamil. Verapamil biasanya kita pakai untuk pasien-pasien dengan gangguan irama. Setiap sekalian ini untuk mungkin mengingatkan saja bagaimana apa efek dari diltiazem itu. Ternyata diltiazem atau CCB non dihidropiridin ini mempunyai multiple effect. Jadi kalau kita lihat di sini jadi diltiazem ini memiliki efek sebagai anti-aritmia, kemudian arteriolar dilatasi dan menurunkan afterload sehingga dia menurunkan tekanan darah, dan ini bisa menjadi pilihan pada kondisi-kondisi dengan paroksimal SVT, kemudian atrial fibrilasi, dan kalau kita lihat efek jangka panjangnya, diltiazem ini punya efek inotropik negatif dan proteksi post infark asal tidak terjadi left ventricular dysfunction dari left ventricular yang terlalu berat. Secara patofisiologi, efek diltiazem kita lihat di sini mempunyai efek vasodilator yang cukup poten karena menghambat kontraktiliti dari vascular smooth muscle dan menurunkan resistensi perifer dari vaskular, kemudian menurunkan resistensi dari koroner sehingga mengakibatkan terjadinya dilatasi dan meningkatkan coronary blood flow sehingga bisa dipakai sebagai anti angina pada pasien-pasien stable ischemic heart disease atau sekarang digolongkan sebagai chronic coronary syndrome. Kemudian efek yang lain adalah terhadap heart rate. Golongan diltiazem ini berefek menurunkan heart rate sehingga baik pada kondisi-kondisi pasien hipertensi yang disertai dengan takikardi, apalagi kalau disertai dengan tachyarrhythmia. Dan efek positif yang lain adalah tidak ditemukannya efek negatif pada metabolisme glukosa maupun metabolisme karbohidrat. Saudara sekalian, kalau kita buat rangkuman sedikit, diltiazem ini punya peran terhadap selain untuk cardioprotection karena hal yang tadi saya sampaikan, memperbaiki cardiac index, kemudian meningkatkan aliran darah koroner, menghambat spasme koroner, kemudian berpengaruh terhadap refleks takikardi dan efek antiaritmia. Diltiazem juga mempunyai peran sebagai renal protection. Jadi memperbaiki atau memaintain aliran darah di ginjal, kemudian memaintain GFR atau glomerular filtration rate, memperbaiki tekanan intraglomerular, menghambat protein uri dan mencegah nephrotoxicity pada siklosporin. Dan satu lagi efek yang penting sebagai cerebroprotection. Sehingga ini juga bisa menjadi pilihan pada kasus-kasus hipertensi yang mungkin sudah pernah terjadi stroke atau gangguan intrakranial. Saudara sekalian, salah satu ini kalau pada hipertensi emergency, diltiazem yang IV bisa menjadi pilihan dan ini sudah cukup lama sebetulnya, terapi ini bukan terapi yang baru dan kalau kita lihat sangat membantu terutama pada kondisi-kondisi akut hipertensi. Jadi kalau dibandingkan dengan efeknya dibandingkan vasodilator yang lain, ini onset actionnya cepat, kemudian duration actionnya lama, jadi bisa bertahan cukup lama. Saudara sekalian, ini kalau dilihat dibandingkan dengan ACE, jadi CCB non dihidropiridin ini dibandingkan dengan ACE, ACE-nya kebetulan ramipril, kita lihat di sini perubahan atau penurunan tekanan darah. Jadi yang sistolik maupun diastolik lebih banyak menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dan juga heart rate, sehingga ini bisa menjadi pilihan pada
kondisi-kondisi pasien dengan takikardi ataupun tachyarrhythmia. Nah, ini kalau dibandingkan dengan CCB yang lain yaitu nicardipine yang dihidropiridin, kalau kita lihat di sini kelebihannya golongan diltiazem ini mempunyai efek mensupresi SA dan AV node sehingga memengaruhi pengaruh efek yang positif kalau pasien tersebut dengan takikardi atau tachyarrhythmia. Saudara sekalian, ini hampir sama yang tadi. Nah, sehingga kalau tadi sejawat ingat, salah satu additional risk factor pada pasien hipertensi adalah heart rate. Kita lihat di sini kalau heart rate-nya 80 atau ke atas, memang ini meningkatkan risiko untuk terjadinya cardiovascular event. Dan kalau kita bandingkan dua CCB ini, tentu saja diltiazem menjadi pilihan karena mempunyai efek mensupresi SA dan AV node tadi. Nah, sejauh sekalian ini kalau dibandingkan untuk pengaruh terhadap intracranial pressure, sehingga kalau pasien-pasien ini dibandingkan dengan obat-obatan yang mempunyai efek vasodilator lain, jadi kebetulan dibandingkan diltiazem dalam hal ini patennya ada Herbeser, kemudian ada nitroglycerin dan nicardipine. Ini kalau dilihat yang paling tidak mempengaruhi adalah diltiazem IV, sehingga ini dikatakan aman untuk pasien-pasien dengan riwayat stroke, jadi hipertensi dengan stroke. Dan ini untuk preparat yang oralnya untuk maintenance, tentu saja pasien-pasien hipertensi emergency kita jangan sampai begitu target tekanan darah tercapai, kita tidak memberikan maintenance, nanti tensinya naik lagi dan ini biasanya bisa fatal. Jangan lupa diberikan preparat oral untuk maintenance. Dan kalau kita lihat di sini, kita bisa lanjutkan dengan diltiazem oral yang bisa diberikan once daily. Saudara sekalian, efek lain adalah proteksi terhadap jantung. Dan kalau kita lihat ini studi sudah cukup lama, tahun 89, studi pada pasien-pasien dengan angina yang diberikan diltiazem long acting once daily. Jadi ini sudah lama preparatnya sebetulnya ya. Jadi ini kita refreshing lagi bahwa pada pasien-pasien dengan angina kita, kalau kita lihat begitu diberikan preparat CCB yang non dihidropiridin, jumlah attack per minggunya langsung turun. Dan untuk konsumsi nitrat sebagai vasodilator atau menghilangkan nyeri juga langsung turun. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan pada pasien-pasien chronic stable angina atau sekarang kita sebut chronic coronary syndrome. Dan ini kalau dilihat pada pasien-pasien yang STEMI, untuk anginanya berkurang sesudah diberikan golongan CCB non dihidropiridin tersebut. Nah, ini di guideline yang terbaru. Jadi kalau kita lihat tahun 2019 di guideline tentang chronic coronary syndrome atau dulu disebut stable ischemic heart disease atau stable angina pectoris, sekarang disebut chronic coronary syndrome. Kalau kita lihat di sini pilihan terapinya, kalau stepwise approach-nya, pada pasien standar terapi memang beta blocker atau calcium channel blocker. Kalau heart rate-nya lebih dari 80, pilihannya beta blocker atau non dihidropiridin CCB. Dan kita ketahui bersama populasi Asia seringkali kan tidak bisa mentolerir beta blocker ataukah keluhan efek samping atau rate-nya yang cepat sekali turun dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, untuk yang hipertensi tadi sudah banyak data dan data itu sudah lama sebetulnya dan sampai sekarang masih sama. Jadi perubahan tekanan darah dan perubahan heart rate-nya, ini heart rate-nya bisa dipertahankan di bawah 80 terus selama 24 jam selama 2 minggu dan penurunan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya bertahan. Jadi konsisten bisa mempertahankan tekanan darah yang diinginkan. Dan kalau kita lihat TP ratio-nya tinggi ya, cukup tinggi, jadi di atas 50%, artinya memang preparat ini bisa diberikan long acting, jadi once daily, satu kali sehari, karena stabil. Jadi ini salah satu pertimbangan kita untuk memilih terapi. Jadi jangan sampai terjadi fluktuatif tekanan darah selama 24 jam dan kita ketahui kalau fluktuatifnya banyak itu yang tidak baik sebagai risiko kardiovaskular event.
Dan untuk neuroprotection tadi sudah juga dikatakan bahwa untuk semua pasien-pasien yang diberikan diltiazem dibandingkan konvensional terapi yang lain, risk untuk stroke-nya lebih turun bahkan sampai 20%. Ini tadi saya sudah sampaikan renal protection effect ini dilihat pada pasien-pasien diabetes dan dilihat risiko nefropati yang terjadi dilihat dari jumlah protein urinnya. Banyak sekali penurunannya dibandingkan dengan CCB yang lain yaitu nifedipine. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan yang pertama, kondisi hipertensi ini adalah tidak semata-mata hanya tekanan darah yang meningkat, tapi peningkatan tekanan darah dan yang perlu kita antisipasi adalah organ damage atau kerusakan organ yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah tersebut. Dan apalagi kalau terjadinya hipertensi emergency, apakah krisis hipertensi emergency atau urgency yang termasuk di krisis hipertensi. Ini sangat berhubungan dengan event kardiovaskular yang makin meningkat. Nah, untuk pilihan terapi, kalau kita lihat tadi di kelas terapi, calcium channel blocker merupakan primary agent dari pemilihan terapi, dan calcium channel blocker itu selain yang dihidropiridin, yang non dihidropiridin sangat efektif untuk sebagai salah satu pilihan pada kondisi hipertensi emergency atau hipertensi dengan tachyarrhythmia atau hipertensi dengan angina pectoris, dan aman untuk pasien-pasien hipertensi yang disertai atau riwayat stroke. Dan terapi CCB non dihidropiridin ini bisa kita berikan pada waktu kondisi akut, artinya tentu saja diberikan secara IV dan diberikan dosis maintenance sesudah MAP atau tekanan darah yang kita inginkan tercapai. Barangkali itu yang saya sampaikan, mengingatkan kembali pilihan-pilihan terapi pada pasien hipertensi untuk mencegah kardiocerebrovaskular event di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Sally atas apa yang disampaikan. Kami juga mengundang pada peserta untuk bersiap-siap memberikan pertanyaan melalui fasilitas komen yang sudah ada di monitor, bisa dilihat ya. Silahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Lalu kemudian kita masuk ke topik selanjutnya adalah tentang penggunaan antikoagulan yang akan disampaikan oleh Dr. Ika Prasetya. Dengan judul Optimization Use of Anticoagulant in Acute Coronary Syndrome, Current Guideline Review. Dr. Ika Prasetya ini adalah Ketua Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKW RSCM dan juga Ketua Ikatan Kesimpulan Kardiocerebrovaskular Indonesia. Beliau juga adalah Ketua PAPDI Jaya saat ini. Baik, pada Dr. Ika saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator yang kami hormati Dr. Arif Mansur, pembimbing saya. Siang ini saya akan mendapat tugas ya untuk menyampaikan mengenai optimalisasi use of anticoagulant in acute coronary syndrome current guideline review. Dan terima kasih kepada panitia Hope Kartis yang sudah mengundang saya untuk bicara pada kali ini. Karena ini bersifat virtual, maka saya coba akan menerangkan dengan cara perlahan. Apa itu dimaksud dengan pertama ACS dulu. Ya, kita sudah tahu semua bahwa acute coronary syndrome adalah satu sindrom keluhan berupa chest pain paling banyak, dan dengan mekanisme diagnosis yang sudah jelas maka akan ditegakkan sebagai acute coronary syndrome ya. Dan berdasarkan EKG akan ada namanya ST elevasi, non ST elevasi maupun normal EKG. Dan tentunya kita tahu semua bahwa biasanya akan didampingi atau dilakukan pemeriksaan biochemistry atau pemeriksaan enzim jantung untuk menegakkan atau memastikan apakah dia non-STEMI atau unstable angina. Dan kita lihat bahwa berbedanya diagnosis akan mempengaruhi proses tata laksana dari masing-masing jenis acute coronary syndrome. STEMI biasanya langsung akan diusahakan untuk dilakukan revaskularisasi
dan tentunya dengan terapi tambahan antitrombotik dan anti-iskemik. Sedangkan non-STEMI maka akan didahului oleh bisa antitrombotik atau anti-iskemik, nanti revaskularisasi akan menyusul kemudian. Hal inilah yang akan membuat kita harus mengerti apa sih yang terjadi jika antikoagulan masuk ke dalam terapi keduanya. Sebelum masuk ke sana, saya akan sedikit menyampaikan beberapa guideline yang kita gunakan ya pada acara ini, yaitu pertama adalah guideline yang diberikan oleh ACCAH tahun 2004, 2013, dan terakhir kita menggunakan ESC 2017. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan, apa perbedaan ketiganya. Dan yang non-STEMI, kita akan menggunakan guideline dari AHA tahun 2014 dan ESC 2015. Dan ini tentunya tambahan sedikit dari beberapa negara lain, terutama dari Kanada, yang baru saja tahun lalu mengeluarkan guideline tentang ACS. Untuk STEMI, kita akan bahas sedikit tentang tata laksana atau guideline awalnya. Kita tahu semua bahwa hampir semua STEMI diusahakan akan segera dilakukan revaskularisasi, baik dengan PCI maupun yang non-PCI. Ada waktunya, ada time-nya yang harus dipenuhi agar otot jantungnya bisa diselamatkan, baik dengan primary PCI maupun dengan fibrinolysis. Ini tahun 2004, ini adalah bentuk tahun 2004, di sana sudah disampaikan bagaimana peran dari ambulan untuk dapat memberikan trombolitik, sampai tentunya ada waktu delay agak lama sedikit jika kita mau langsung menuju ke primary PCI. Sudah disebutkan di sebelumnya bahwa harus diketahui dari awal mana rumah sakit yang capable PCI, mana rumah sakit yang tidak capable. Mulai sekarang, sejauh sekalian dianjurkan untuk tahu rumah sakit mana yang capable, mana yang tak capable, tentunya untuk memastikan terapi yang tepat pada si pasien. ESC 2017 juga hampir mirip dengan tahun 2004, ya, tapi ini sudah banyak perkembangannya karena waktunya lebih detail lagi, dan diharapkan first medical contact sudah bisa membedakan apakah dia non PCI atau PCI, dan tentunya perhitungannya banyak sekali sehingga diharapkan semua bisa memperkirakan waktu tempuh pasien untuk mendapatkan revaskularisasi adalah tepat. Jika tidak bisa menjalani primary PCI dalam waktu yang 120 menit, maka dianjurkan dilakukan trombolitik seperti hal ini. Nanti jika memang belum mendapatkan kriteria reperfusi, dapat dilakukan rescue PCI yang bisa berlangsung 2 jam sampai 24 jam kemudian. Sejauh sekalian, Canada Cardiology Society tahun 2019 memberikan guideline baru yang mungkin lebih mudah dikerjakan, atau kita mungkin lebih suka karena ini lebih banyak avoid yang ketimbang melakukan hal-hal tertentu. Jadi mereka menyarankan avoid thrombectomy, avoid routine IV atau intracoronary GP2BTA, dan avoid routine intracoronary lytic atau adenosine pada pasien-pasien yang dilakukan PCI. Dan tentunya ini adalah untuk PCI. Pada hari ini saya mungkin tidak akan membahas tuntas guideline ini. Yang akan kita bicarakan adalah mengenai penggunaan antikoagulan pada terapi-terapi ACS. Pertama, saya akan sampaikan penggunaan antikoagulan, early antikoagulan pada pasien-pasien STEMI. Berdasarkan ACCAH tahun 2013, antikoagulan digunakan pada pasien-pasien yang STEMI yang akan dikerjakan primary PCI. Antikoagulan digunakan adalah unfractionated heparin atau heparin yang kita kenal, ada juga bivaluridin dan fondaparinux. Namun fondaparinux ada keterangan not recommended sebagai satu antikoagulan sendiri untuk primary PCI. Yang digunakan pada ACCAH 2013 adalah heparin. Jika pasiennya akan dilakukan tindakan primary PCI menggunakan GP2BTA ataupun tidak, itu berbeda dalam dosisnya. Kita lihat di dalam gambar ini.
Dan tentunya pasien bukan semua yang menjalani primary PCI, mereka juga bisa menjalani reperfusi dengan menggunakan terapi fibrinolitik. Nah, untuk hal itu maka terapi antikoagulan dapat digunakan berupa heparin, enoxaparin dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Jika usia di bawah 75 tahun, ukurannya adalah 30 mg IV bolus, di atas 75 tahun ada hal-hal tidak bolus langsung ke subkutaneus, dan ini terus sampai ada hubungan dengan fungsi ginjal. Sedangkan fondaparinux sendiri digunakan inisial dosnya 2,5 mg IV, baru dilanjutkan 2,5 mg subkutan di hari kemudian. Tentunya dengan melihat fungsi ginjal. Ini digunakanlah antikoagulan pada STEMI yang mungkin menjalani fibrinolitik terapi. Tambahan berikutnya adalah sebagai berikut. Jika enoxaparin diberikan, maka dia akan dilakukan selanjutnya dengan enoxaparin dilakukan selanjutnya dengan subkutan, tapi biasanya dianjurkan bersamaan dengan heparin. Untuk heparin seperti biasa kita gunakan, ini untuk pasien-pasien yang sudah dilakukan trombolitik, khusus untuk pasien-pasien yang mendapatkan streptokinase, maka dianjurkan menggunakan fondaparinux di hari kemudian, subkutan. ESC 2017 memberikan hal yang mirip dengan AHA 2013. Bedanya di ESC 2017 sudah ada keterangan tentang enoxaparin di dalam guideline-nya. Kalau yang tadi 2013 di AHA tidak ada pada yang primary PCI, sedangkan pada ESC ada enoxaparin pada primary PCI yang digunakan biasanya 0,5 mg per kilogram berat badan IV bolus. Obat lainnya adalah heparin dan bifalirudin. Sedangkan pada penggunaan antitrombotik fibrinolitik, maka sebagai koterapi antikoagulan digunakan bisa enoxaparin, heparin, dan tentunya fondaparinux di sini. Semua hampir mirip dengan yang dari AHA. Untuk gangguan ginjal tentunya ada adjusting dose yang bisa kita lihat di layar ini. Heparinisasi mungkin tidak ada adjusting dose dengan heparin, sedangkan dengan fondaparinux dan enoxaparin ada adjusting dose lagi. Saudara sekalian, kita akan masuk ke non-STEMI atau unstable angina pectoris. Bagaimana penggunaan antikoagulan pada tata laksana non-STEMI. Mungkin yang dari ACC 2014, saya nggak akan bahas diagram yang sebelah kiri ya, karena ini sudah bisa dilihat di sana. Kita akan lihat bagaimana penggunaan antikoagulan di awal-awal initial treatment pasien dengan non-STEMI. Bisa menggunakan enoxaparin, bisa menggunakan bifalirudin, bisa menggunakan fondaparinux, dan bisa menggunakan heparin. Ada beberapa syarat di sini yang bisa dipenuhi, yang bisa dipakai ya, dari mulai penggunaan subkutan dan reduced dose pada pasien-pasien yang menggunakan enoxaparin. Bifalirudin saya nggak bahas karena obatnya tidak ada di Indonesia. Fondaparinux adalah 2,5 mg subkutan daily ya. Bila dia akan menjalani PCI, pasien yang menggunakan fondaparinux maka ditambahkan antikoagulan heparin atau bifalirudin dengan dosis tertentu. Nanti kita akan bahas berikutnya. Ini adalah kelas 1 untuk pasien-pasien non-STEMI yang initial treatment, jadi mau diapakan belum ada keterangannya. Namun jika dia akan menjalani PCI, maka kita lihat di sini antikoagulan memang harus diberikan pada pasien-pasien yang akan menjalani PCI untuk mengurangi risiko intrakoronal trombus. Untuk pasien-pasien sudah mendapatkan enoxaparin, maka additional dose-nya 0,3 mg per kilogram berat badan IV. Ya, dengan catatan-catatan tertentu di sini yang harus diperhatikan. Udahkah diberikan 8 sampai 12 jam kurang atau lebih dari itu?
Jika kurang dari 2 kali atau kurang dari lebih dari 8 jam, maka tambahan dosis 0,3 mg per kilogram badan IV. Untuk yang Fondaparinux ditambahkan 85 international unit per kilogram berat badan heparin untuk mencegah terjadinya kateter trombus. Jadi semua obat untuk tindakan PCI pada non-STEMI bisa digunakan antikoagulan yang ada, baik enoxaparin, Fondaparinux, heparin, maupun bifalirudin. Dosisnya mungkin akan menyusul kemudian, ya, kita lihat di sini, ini adalah parenteral antikoagulan selama PCI. Selama PCI biasa kita menggunakan heparin untuk mencegah timbulnya trombus atau mempermudah mencegah jangan sampai trombus timbul di stent ataupun di wire, dan tentunya yang paling baik kita gunakan adalah heparin. Enoxaparin dan bifalirudin jarang kita gunakan secara rutin dalam hal ini. Saudara sekalian, untuk ESC kita sudah melihat bagaimana kadang-kadang ESC memudahkan gambar dibandingkan dengan ACC untuk diagramnya. Kita akan nggak bahas secara mendetail soal diagram dari ESC. Kita akan coba untuk membahas sedikit tentang penggunaan antikoagulan pada pasien non-STEMI. Kita tahu bahwa Fondaparinux maupun LMWH itu bekerja dengan cara mengikat faktor 10A agar tidak menjadi pembantu perubahan trombin menjadi trombin. Demikian juga LMWH juga bekerja langsung dengan mempengaruhi AT3 jangan dihambat jangan sampai menjadi trombin. Ini pekerjaan keduanya. Nah, kita lihat di sini bahwa penggunaan obat-obatan antikoagulan juga memperhatikan, tadi sudah dibahas, fungsi ginjal. Jadi hati-hati bila IGFR-nya di bawah 20 ml per menit. Dan tentunya kita akan bisa melihat beberapa skema tentang penggunaan antikoagulan yang mungkin direkomendasikan oleh ESC sebagai berikut. Pertama adalah parenteral antikoagulan sangat direkomendasikan bila pada saat diagnosisnya muncul, dan kita harus memperhatikan apakah ada risiko iskemik maupun risiko bleeding. Dan kita melihat bahwa Fondaparinux 2,5 mg subkutan setiap hari lebih direkomendasikan memiliki efikasi yang lebih baik dibandingkan dengan terapi yang lain. Enoxaparin 1 mg per kilogram berat badan subkutan twice daily atau 2 kali sehari, atau heparin dapat direkomendasikan jika memang Fondaparinux tidak tersedia. Dan tentunya bila kita akan melakukan tindakan PCI, maka pada pasien-pasien sudah diberikan Fondaparinux ditambahkan dengan single bolus heparin 70-85 unit per kilogram atau 50-60 unit per kilogram pada case di mana digunakan GP230A. Bagaimana caranya kita bisa memilih antikoagulan mana yang baik untuk pasien? Kita bisa menggunakan Grace score di sebelah kiri ini, Grace score, juga bisa menggunakan Crusade score. Apa gunanya Crusade score atau Grace score? Kita lihat di sini, agak susah ngaturnya. Crusade score yang tinggi itu akan sebanding dengan meningkatnya risiko bleeding pada pasien. Oleh karena itu maka ESC mengarahkan untuk menggunakan skor Crusade untuk dapat digunakan menilai apakah akan ada risiko bleeding pada pasien yang akan menjalani core angiografi. Ini adalah kembali kita melihat gambaran skematik tentang cara kerja dari masing-masing obat. Kita lihat di sebelah kanan saja, apa itu yang termasuk indirect thrombin inhibitor, apa yang termasuk indirect faktor 10A inhibitor, dan direct inhibitor koagulan lainnya. Dan ini adalah gambaran skematik yang lebih mudah. Kita lihat di sini bahwa unfractionated heparin atau low molecular heparin bekerja di kedua tempat, baik menghambat terjadinya trombin langsung maupun menghambat timbulnya faktor 10A.
Fondaparinux bekerja dengan cara menghambat faktor 10A saja. Tentunya dengan bekerja di dua tempat, maka risiko yang lain akan muncul dibandingkan dengan yang bekerja di satu tempat saja. Ini kita lihat bagaimana Fondaparinux bekerja untuk mengikat faktor 10A, sehingga faktor 10A tidak menjadi perantara munculnya trombin yang berasal dari protrombin. Kita akan masuk ke sebuah penelitian besar, studi yang besar, namanya OASIS, di mana studi ini membandingkan antara Fondaparinux dibandingkan dengan enoxaparin dengan jumlah sampel mencapai 20.000 orang lebih. Dan ini tentunya menjadi hal yang sangat baik sekali untuk membandingkan mana obat yang paling baik untuk apa? Untuk ini dia, untuk unstable maupun non-STEMI. Yang dilihat dari penelitian ini adalah objektif primary efficacy untuk melihat apakah Fondaparinux itu non-inferior dibanding enoxaparin. Dan tentunya yang paling utama lagi adalah safety. Selain efikasi juga safety. Melihat apakah Fondaparinux superior dibandingkan enoxaparin. Dan outcomes-nya kita lihat yang primary efficacy adalah kematian, myocard infarct, refractory ischemic. Sedangkan safety-nya bleeding. Risk benefit-nya adalah hal-hal tertentu, kematian, myocard infarct, major ischemic sampai 99 hari, secondary-nya sampai 30 dan 180 hari. Hasilnya didapatkan untuk yang 9 hari, maka efikasinya, kematian, myocard infarct, refractory ischemic sampai 9 hari sama antara enoxaparin dengan Fondaparinux ya. Tidak ada hal yang berbeda bermakna di sini untuk melihat hazard rasionya. Sedangkan untuk major bleeding selama 9 hari, maka kita lihat di mana Fondaparinux lebih baik dalam mengurangi risiko terjadinya bleeding dibandingkan dengan enoxaparin. Sesuai dengan hari dan jumlah pasien yang sama, hampir mirip. Melihat yang lebih tinggi lagi secondary-nya, yang 180 hari, maka kematian yang terjadi pada enoxaparin lebih tinggi dibandingkan dengan Fondaparinux. Kematian saja, sedangkan untuk semua penyebab, baik kematian, infark miokard, stroke, maka tetap menggambarkan hasil di mana enoxaparin lebih tinggi angkanya dibandingkan Fondaparinux. Ini melihat bahwa safety-nya dan efikasinya setelah beberapa hari kemudian, Fondaparinux memberikan hasil yang baik. Subgroup analisis melihat efikasi dan melihat bleeding. Untuk efikasi tidak ada bedanya di sini ya, karena hampir semuanya sama antara Fondaparinux yang better atau yang enoxaparin better. Cuma kita lihat di sini bleedingnya, maka sangat sedikit kejadian bleeding di Fondaparinux dibandingkan dengan enoxaparin. Ini penelitian dari Yusuf Saleh di New England Journal tahun 2006, OASIS 5 ya. Dan tentunya kita lihat bahwa komplikasi yang mungkin muncul ada banyak perbedaan memang keduanya. Kita tahu bahwa memang yang namanya kejadian trombus komplikasi trombus agak tinggi di Fondaparinux, namun tadi sudah disebutkan di dalam guideline bisa dihindarkan dengan penambahan heparin dosis tertentu agar jangan sampai terjadi trombus di dalam guiding catheter. Sedangkan untuk clinical event yang lain, kematian, infark miokard, stroke, itu hampir mirip. Yang paling rendah adalah kejadian major bleeding. Secara garis besar, sebagai summary untuk OASIS 5, Fondaparinux yang 2,5 mg sekali sehari itu sama dengan enoxaparin dalam hal preventing ischemic event-nya pada pasien-pasien yang mengalami ACS dengan STEMI, non-STEMI. Tapi secara melihat substansi keselamatan safety-nya, bleeding-nya lebih rendah dibandingkan dengan enoxaparin. Kita lihat data lain dari Brasilia di tahun 2016 oleh Mr. Santos Seiro dan teman-teman. Mereka membandingkan Fondaparinux dengan enoxaparin untuk melihat event, apa event yang terjadi, mortality-nya, serta bleeding-nya. Didapatkan memang Fondaparinux lebih baik dalam kejadian event
apapun terjadi event, baik matian, infak miokard maupun ischemic reinfarct, dibandingkan juga dengan mortality serta kejadian perdarahan, di mana untuk mortality jauh berbeda, tapi dari secara bleeding dia jauh berbeda, serta event-event lain juga jauh berbeda, sehingga ini menunjukkan lagi memperkuat keuntungan atau penggunaan fondaparinux dibandingkan enoxaparin. Ini ada studi registry dari Swedia di tahun 2015 menunjukkan bahwa secara melihat dengan memperhatikan GFR dari pasien-pasien, ada bleeding dan ada mortality, didapatkan bahwa fondaparinux lebih baik dibandingkan dengan low molecular weight heparin yang lain, baik yang in hospital maupun yang 30 hari kemudian. Mortality juga demikian, in hospital dan mortality di 30 hari kemudian angkanya nggak jauh berbeda, cuma dibandingkan dengan yang LMWH ada sedikit keuntungan buat fondaparinux. Namun kita bisa melihat sini bahwa angka bleeding lah yang paling utama dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah hasil melihat efikasi yang ditimbulkan oleh OASIS 5 ya. Kita lihat lebih menguntungkan berkurang risiko bleeding di fondaparinux dibandingkan enoxaparin, baik yang menggunakan enoxaparin sendiri, enoxaparin ditambah dengan heparin, ya, maupun penggunaan obat GP2-BTA maupun clopidogrel. Beberapa tulisan dari Mehta disebutkan bahwa fondaparinux lebih kuat atau lebih superior untuk mencegah major bleeding sambil mempertahankan efikasi yang sama antara fondaparinux dengan enoxaparin. Untuk masalah catheter related thrombosis, maka penambahan heparin selama PCI menurunkan risiko tersebut. Keterangan lain ada sebagai berikut. Jika kita melihat dari OASIS 5 trial, maka kita lihat memang ada perubahan protokol yang terjadi selama penelitian berlangsung. Namun itu tidak menghindarkan bahwa hasilnya memang menunjukkan bahwa penambahan pengobatan heparin pada pasien-pasien yang menjalani PCI dengan fondaparinux lebih mengurangi risiko timbulnya trombus. Terakhir sebelum kita tutup, ini adalah tulisan dari Gatti di dalam jurnal International of Cardiology. Dia menyebutkan secara ringkas dari mempelajari beberapa guideline dan studi yang ada. Jadi disebutkan bahwa pada pasien-pasien yang mengalami STEMI ACS atau non-STEMI ACS yang very high, yang perlu early invasive, kalau yang STEMI ACS yang mungkin yang immediate invasive, antikoagulan diberikan sebelum koronariografi mungkin diberikan, namun fondaparinux tidak recommended di jam-jam ini, ya, baik STEMI maupun yang non-STEMI yang very high atau early invasive. Sedangkan yang high yang perlu waktu 2-24 jam, maka kita lihat bahwa fondaparinux lebih bagus, dia lebih dianjurkan dibandingkan dengan yang lain. Memang ada keterangan tambah juga, bisa juga dengan LMWH. Namun pada yang intermediate yang bisa ditunda sampai 2-3 hari, prefernya ke arah fondaparinux. Yang konservatif strategi, tidak ada koronariografi, atau setelah koronariografi obatnya juga fondaparinux. Untuk yang lain mungkin tidak dianjurkan menggunakan antikoagulan. Sebagai penutup, maka kita bisa melihat dalam tata laksana acute coronary syndrome, efikasi dan safety itu paling penting untuk pemberian antitrombotik maupun antikoagulan. Antikoagulan yang dapat digunakan bisa berupa heparin, low molecular weight heparin, maupun fondaparinux. Berdasarkan OASIS 5, maka kita tahu bahwa fondaparinux lebih selektif untuk mengikat faktor 10A dan tidak mengganggu fungsi yang lain dibandingkan misalnya dengan enoxaparin, sehingga dia memberikan risiko bleeding yang lebih rendah. Pemberian fondaparinux 2,5 mg subkutan sekali sehari lebih direkomendasikan dibandingkan dengan enoxaparin.
berdasarkan guideline dari ESC. Dan bila kita sudah menggunakan Fondaparinux dan akan dilakukan PCI, maka penambahan heparin digunakan dengan dosis tertentu akan menurunkan risiko kateter trombus. Demikian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ika atas pemaparannya. Baik, kita saat ini masuk ke sesi tanya jawab. Kita mungkin punya waktu 40 menit ya, 40 menit untuk tanya jawab ini. Tapi sebelum dimulai ada pemberitahuan untuk peserta terkait dengan sertifikat. Tadi sudah diumumkan ya, dan ini sedang kami perbaiki proses pengiriman sertifikatnya. Dan sertifikat memang diberikan bila peserta mengikuti sesi webinar minimal 70% dari total waktu. Dan materi berupa rekaman sesi webinar ini dapat sejawat unggah ya di website hopkadis.org ya. Dan mohon di akhir sesi nanti setelah tanya jawab peserta mengisi form feedback yang sudah kami sediakan ya. Baik, untuk sesi tanya jawab kali ini kita lihat, pesertanya sudah 2.200. Dan Dr. Sali ini termasuk sudah dapat banyak pertanyaan nih Dr. Sali nih. Kita mulai ya Dr. Sali ya. Yang pertama dari Dr. Bernard Jonathan ya, yang bertanya, bila ada pasien dengan hipertensi emergensi misalnya dengan stroke hemoragik dan tidak ditemukan tachyarrhythmia, obat mana yang lebih dianjurkan? Nicardipine atau diltiazem. Lalu bagaimana dosis maintenance-nya? Dan kapan pasien dirawat inap dengan obat ini ya, dengan obat nicardipine atau diltiazem ini bisa digantikan ke terapi oral gitu. Ya, mungkin menekankan yang tadi disampaikan. Ya. Silakan Dr. Sali. Ya, makasih sejawat yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi ya betul sekali. Jadi pada pasien-pasien atau kasus-kasus hipertensi emergency tidak ada stroke ya. Ini stroke hemoragik contohnya katanya. Stroke hemoragik tapi tidak ada tachyarrhythmia gitu ya. Tidak ada tachyarrhythmia. Ya, sebetulnya kalau hal seperti itu, kalau kita lihat tadi dari studinya, kalau sudah terjadi proses intrakranial, memang studinya dikatakan pada CCB non-dihidropiridin jelas, jadi aman untuk pasien dengan stroke hemorrhagic. Walaupun tentu saja banyak yang harus kita lihat. Jadi yang pertama organ damage-nya apa yang sudah terjadi, itu general concern pada pasien-pasien hipertensi emergency. Nah, pilihan terapi kita sesuaikan. Jadi contoh hipertensi emergency target organ damage-nya stroke, atau hipertensi emergency target organ damage-nya kardiak, misalnya akut lung edema atau gangguan yang lain-lain. Nah, itu tentu saja menjadi pertimbangan kita untuk memilih terapi mana. Nah, masalahnya untuk hipertensi emergency tentu saja kita butuh penurunan tensi dalam waktu singkat. Nah, penurunan tensi dalam waktu singkat ini memang membutuhkan preparat-preparat yang bekerja cepat. Nah, bekerja cepat tentu saja yang IV. Oral kan kita tidak bisa harapkan bisa menurunkan tekanan darah dalam waktu singkat. Mungkin pada kesempatan ini saya ingatkan kita tidak lagi menggunakan terapi sublingual ya. Dulu kan banyak dipergunakan, ternyata outcome-nya tidak baik. Nah, pertanyaan sejauh tadi, misalnya pasien hipertensi emergency, ada stroke hemorrhagic, tidak ada tachyarrhythmia. Kalau tidak ada kontraindikasi untuk memberikan CCB non-dihidropiridin, itu bisa menjadi pilihan karena studinya ada, aman untuk intrakranial dan kecuali ini ya, kecuali pasiennya misalnya bradikardi contoh, atau kita ketahui pasiennya heart failure atau ada systolic function yang sangat rendah, karena ini memang tidak dianjurkan pada CCB non-dihidropiridin. Jadi kalau misalnya ditanya pilihan, dua-dua bisa. Kita lihat mana yang tersedia dan ada nggak kondisi yang lain. Nah, kalau ditanya guideline studi yang jelas ada aman untuk intrakranial, memang CCB non-dihidropiridin ada datanya. Gitu. Iya, terima kasih Dr. Sali. Dr. Ika tunggu dulu ya, kita lanjut lagi Dr. Sali lagi nih.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dr. Pierre Octavian, izin bertanya. Bila ada pasien dengan hipertensi maligna yang tidak membaik dengan nikardipin, apakah bisa diberikan lagi diltiazem sebagai tambahan atau diganti aja dengan diltiazem? Ya. Pertanyaan singkat, gitu. Silakan Ya. Dr. Sali. Oke, makasih. Ya, ini kan dua-dua golongannya kalsium channel blocker nih. Ya. Jadi ini mesti kita perhatikan juga, memang tidak disarankan menggabungkan kelas yang sama. Jadi kalau misalnya sudah memakai kalsium channel blocker yang satu, tidak tercapai MAP-nya, mungkin kita mesti lihat ada kondisi lain nggak yang memengaruhi. Apakah dosisnya masih kurang, ataukah hal-hal lain yang menyebabkan tekanan darah atau MAP-nya tidak tercapai. Nah, kalaupun mau kombinasi dengan golongan yang lain. Kalau di guideline kita lihat pada guide pemilihan hipertensi emergency, dikatakan selain nikardipin ada labetalol. Cuman sulitnya mencari preparat tersebut di sini ya, di Indonesia maksud saya. Jadi mungkin either kita dosisnya disesuaikan atau kita switch memang. Nah, yang bisa menjawab nanti kita lihat kondisi yang menyertai si pasien ini, kondisi-kondisi lainnya atau organ damage atau risk factor lain yang ada. Itu mungkin. Baik, ya, terima kasih Dr. Sali. Lanjut ke buat Dr. Ika nih sekarang. Wah. Dari Dr. Adwin Sumartono. Saya ingin bertanya pada Dr. Ika, apabila terdapat kasus pasien STEMI dan hendak dilakukan PCI, namun pasien tersebut memiliki risiko tinggi perdarahan seperti riwayat stroke hemoragik, apa pertimbangan kita untuk memberikan obat antikoagulan? Atau bagaimana pertimbangan kita untuk pemberian obat antikoagulan? Lalu pilihan antikoagulan apa yang Paling baik. Ya, paling baik. Dokter siapa namanya? Dr. Adwin Sumartono. Baik, terima kasih Dr. Adwin. Ini adalah suatu pertimbangan yang paling bagus karena memang kalau pasiennya sudah pernah mengalami stroke hemoragik, biasanya sudah masuk dalam kriteria tidak boleh memakai obat anti fibrinolitik ya. Jadi kalau dibikin nama skor litik yang 11 biji itu, maka dia akan masuk ke dalam nggak boleh dilakukan tindakan pemberian fibrinolitik. Maka yang paling bagus memang dilakukan primary PCI. Obat apa yang paling bagus untuk mencegah jangan sampai tambah berat bleedingnya? Tentunya yang paling gampang diatur dosisnya, naik turunnya, dan diawasi, dan ada antidotnya. Ya, heparin yang paling baik untuk itu ya, dibandingkan yang lain. Kenapa? Jika ada efek samping dari obat, maka kita bisa memberikan antidot untuk heparin. Ini mungkin yang bisa menjawab. Dan mungkin kita akan nggak menggunakan low molecular weight heparin atau menggunakan fondaparinux produksi yang kita punya sponsor hal ini. Karena safety, yang penting safety-nya. Risiko bleeding-nya lebih tinggi kalau menggunakan yang lain. Terima kasih, Dr. Adwin ya. Baik, demikian. Selanjutnya, kembali lagi ke Dr. Sali ya. Pertanyaan dari Dr. Albert Edo Rahmadi Sinur. Ya, Dr. Albert ini menanyakan, jika pasien telah diberikan diltiazem oral sebagai maintenance, namun pasien merasakan sakit kepala selama pemberian obat, namun tidak ada hipotensi, ya, apakah terapi diltiazem oral ini tetap dilanjutkan atau perlu kita mengatur dosis atau diberikan pengganti antihipertensi lain? Mungkin terkait dengan efek samping, apakah ada tidak terkait dengan sakit kepala? Silakan Dr. Sali. Ya, baik. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi kalau pasien hipertensi diberikan obat kemudian mengeluh sakit kepala. Nah, ini kita mesti lihat dulu nih, mesti yakin pada waktu ada keluhan sakit kepala tersebut berapa tensinya, itu satu. Apakah terjadi fluktuasi tensi yang ekstrim atau ada penyebab yang lain? Karena sakit kepala ini kan sangat umum ya. Banyak sekali faktor-faktor yang bisa memengaruhi, sehingga kita mesti lihat lagi sebelum menyesuaikan dosis yang pertama. Yang perlu saya ingatkan adalah
kalau kita memberikan misalnya CCB-dihidropyridin yaitu diltiazem tadi, kita mesti lihat karena sediaannya kan sangat banyak, mulai dari yang IV sampai yang oral. Yang oral pun ada yang short acting, ada yang long acting, yang once daily, ada yang kita memang harus memberikan multiple dosis. Nah itu juga pasti akan berpengaruh. Jadi memang beberapa data-data objektif yang harus kita tanyakan ke pasien itu tadi. Jadi kita yakin pada kondisi ada keluhan, bagaimana tensinya, atau kalau lebih baik lagi ada catatan home blood pressure-nya. Jadi kita lihat jangan-jangan tensinya masih fluktuasi seperti itu. Jadi banyak sekali hal yang harus dieksplor dulu berkaitan dengan keluhan sakit kepala itu. Sebelum kita switch obatnya atau menaik turunkan adjusting dosis dari terapi tersebut. Terapi apapun sebetulnya berlaku seperti itu. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Sally. Ya, jadi memang harus kita gali lagi ya penyebab sakit kepala karena sakit kepala tidak hanya dari obat ya, bisa dari hal yang lain. Baik, lalu kemudian ada lagi pertanyaan buat Dr. Sally nih dari Dr. Yosefa Suryati. Bila pasien angina atau nyeri dada ya dengan sistolik yang sangat tinggi sementara diastolik yang normal atau rendah, apakah diltiazem intravena boleh diberikan? Silakan Dr. Sally. Ya, intravena. Iya, itu tadi intravena nih. Ya, jadi gini, Dokter Yosefa. Kalau kita lihat dulu tensinya tadi dikatakan sistolik tinggi sekali, tapi diastoliknya rendah. Apakah pasien ini isolated systolic hypertension misalnya? Dan kedua, apakah berapa usianya? Karena kalau systolic isolated systolic hypertension orang muda juga bisa, tapi banyak orang tua. Nah kalau pasiennya usia lanjut, seringkali penyebabnya adalah stiffness arteri. Nah pada stiffness arteri memang pilihannya ada calcium channel blocker. Nah kita lihat lagi CCB-nya yang mana yang paling sesuai untuk si pasien ini. Tapi mungkin menurut saya bukan IV. IV hanya kita berikan pada kasus-kasus akut atau emergency hipertensi. Jadi kalau ditanya bisa. Nanti dilihat lagi pasien ini rate-nya tinggi nggak, pernah gagal jantung nggak, ada kondisi lain yang menyertai nggak. Jadi itu yang menjadi patokan untuk memberikan pilihan. Tapi kalau CCB saya setuju karena apalagi kalau orang tua ya, karena salah satu penyebab isolated itu adalah stiffness dari arteri. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Sally. Dr. Ika sudah siap? Saya buat Dr. Ika nih ya. Dari siapa nih? Dr. Cindy Claudia. Ada pasien direncanakan angiografi urgent kurang dari 2 jam gitu. Lalu mengapa fondaparinux tidak direkomendasikan? Nah ini ya, kenapa? Ya. Kenapa nggak direkomendasikan oleh guideline? Saya ikut bertanya-tanya kenapa itu nggak boleh diberikan. Mungkin ini berkaitan dengan bekerjanya di satu tempat sehingga tidak banyak menghambat trombosit terbentuk. Karena kan pada waktu kejadian timbulnya ACS kan banyak trombos yang mungkin masih muncul. Sehingga kalau bekerja di satu tempat seperti fondaparinux kan dia hanya bekerja di faktor 10A saja. Sedangkan heparin dan low molecular heparin yang lain bekerja di 2 tempat yang berbeda sehingga risiko dia peran dia untuk mencegah terjadi trombos itu tinggi sekali. Itu mungkin yang menjadi jawaban. Kedua, mungkin juga berkaitan dengan risiko bahwa ditemukan adanya trombos di kateter saat dilakukan PCI pada pasien-pasien yang menggunakan fondaparinux sebelumnya. Nah ini yang menjadi masalah sehingga dikhawatirkan terjadinya trombos baru. Walaupun demikian, pada pasien yang sudah melewati masa 24 jam, memang tidak ada masalah penggunaan fondaparinux. Memang di awal-awal sama sekali nggak ada anjuran, kemungkinan besar karena memang kerjanya di satu tempat saja dibandingkan dengan obat yang lain. Baik, terima kasih Dr. Ika. Nyambung lagi langsung ya, ada pertanyaan dari Dr. Fani nih, Puspita Haryono pada Dr. Ika juga nih tentang pemberian fondaparinux. Apakah kita perlu memeriksa bleeding time, clotting time, PT, APTT pada pasien yang kita berikan obat tersebut? Terima kasih Dr. Fani. Ini salah satu kelebihan obat-obatan non heparin ya.
terutama yang bekerja di faktor 10A ataupun yang bekerja sebagai low molecular weight heparin, di mana tidak diperlukan untuk mengecek misalnya BT, PCT atau BTCT pada untuk evaluasinya. Cukup dengan melihat apakah ada efek samping atau tidak perdarahan, dan melihat juga obat lain yang bisa menambahkan risiko bleedingnya. Namun kita juga sangat menyenangkan untuk menggunakan Fondaparin itu karena cuma sekali sehari dibandingkan dengan pesaingannya yang lain ya, ada yang 2 kali sehari, ada yang diinfus terus-terusan, dan tentunya kita juga tidak perlu sampai cek hal-hal yang lain. Dan enaknya lagi bahwa keperluan lain untuk mengecek pemeriksaan tambahan hanya untuk melihat fungsi ginjal saja. Dan itulah enaknya menggunakan obat-obatan subkutan untuk di sini dalam Fondaparinux. Jadi nggak perlu dicek-cek hal-hal tersebut untuk evaluasi. Ya, jadi kelebihannya ada Ika ya? Ada kelebihannya dan LMWH. memudahkan. Baik, selanjutnya balik lagi kepada Dr. Sali ya. Ini pertanyaan dari Dr. Stefano Irwan Lanharjo. Ya, Dr. Stefano ini menanyakan, ya mungkin keluarganya ya yang mengalami menderita hipertensi resisten dan DM tipe 2. Saat ini menggunakan diltiazem 30 mg dan ramipril 10 mg dan bisoprolol 2,5 mg untuk hipertensinya, dan obat untuk DM-nya glimepiride 2 mg dan metformin 750 mg. Jadi ada berapa tuh? 5 obat nih. Dengan konsumsi seperti ini, tekanan darah masih 150/90 mmHg. Sekiranya apakah boleh mengkombinasi beta blocker dengan CCB non dihidropyridin pada pasien dengan resistensi hipertensi? Ya, silakan Dr. Sali. Ini ya. Kompleks juga ya. Ya. Ya, makasih Dok pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat per definisi yang disebut hipertensi resisten, tensi masih di atas 140/90 dengan kombinasi 3 obat. Apakah itu sudah maksimal dos atau submaksimal dos? Nah, kalau saya lihat kombinasi yang tadi sejawat sampaikan, ini menarik juga nih, karena ada diltiazem yaitu calcium channel blocker yang non dihidropyridin, kemudian ada ACE inhibitor ramipril, kemudian ada beta blocker yaitu bisoprolol. Kombinasinya agak menarik karena di situ ada beta blocker dan diltiazem, di mana kedua kombinasi ini akan mempunyai efek menurunkan heart rate. Nah, tapi kalau kita lihat di panduan, jadi misalnya mungkin tadi keluarga sejawat ya, mungkin awalnya apakah pasien tersebut hipertensi dengan takikardi misalnya atau hipertensi dengan angina. Memang kalau kita lihat di step wise-nya, pilihan awal beta blocker. Kalau beta blocker masih keluhan anginanya masih ada, disarankan kombinasi. Nah, kombinasinya bisa dengan CCB. Kalau CCB-nya itu yang non dihidropyridin, kadang-kadang pasien tidak tolerable terhadap CCB non dihidropyridin, misalnya udem tungkai dan lain sebagainya, bisa diberikan CCB yang non dihidropyridin asal dengan pemantauan. Yang dipantau itu adalah jangan sampai terjadi bradikardi atau heart rate yang terlalu rendah. Nah, kalau dengan kombinasi seperti ini masih tinggi, apakah heart rate masih tinggi atau tensinya yang masih tinggi, barangkali perlu kita pikirkan kombinasi yang lain. Jadi barangkali bukan bisoprolol dengan diltiazem, bisa misalnya CCB-nya yang dihidropyridin. Ya, jadi ini pasti awalnya ada alasan dokternya memberikan kombinasi seperti ini. Kalau saya pribadi beberapa kali kombinasi seperti ini pada kasus-kasus angina. Kadang-kadang angina yang sulit diatasi dan pasiennya belum mau tindakan selanjutnya, memang kita harus berikan obat-obatan yang dapat menurunkan atau sebagai anti iskemik. Jadi apakah beta blocker ataukah CCB non dihidropyridin menjadi pilihan. Tapi memang untuk tekanan darah, kalau kita lihat di guideline juga
beta blocker bukan pilihan yang pertama, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien yang memang koroner atau pasien yang heart failure atau ada LV dysfunction, itu menjadi pilihan awal. Jadi perlu di-assess lagi, dikaji lagi dok, startingnya pada waktu kombinasi ini diberikan, kondisi pasiennya seperti apa, hipertensi plus apa gitu. Jadi kalau dilihat kombinasinya, diabetes kan udah jelas ya, tapi mungkin ada yang lain, apakah angina, ataukah memang ada koroner, ataukah ada tahikardi atau tahiaritmia, atau ada gangguan fungsi ginjal atau yang lain-lain. Jadi ini perlu disesuaikan dengan comorbidity tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi hipertensi dengan gejala ikutan atau faktor risiko lain yang mengikuti. Itu akan sangat memengaruhi kita membuat regimen kombinasi. Jadi apa yang harus diberikan. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak diltiazem dengan beta blocker? Kalau misalnya pasiennya angina, di guideline ada, tapi dengan catatan harus dipantau ketat karena tadi efeknya bisa karena sama-sama mensupresi SAV node bisa menyebabkan heart rate yang turun. Nah kalau target kita tensi, barangkali mungkin salah satu harus diganti dengan yang lain gitu. Jadi di yang kombinasi tadi. Kalau saran saya mungkin CCB-nya harus diberikan yang dihidropiridin. Kecuali ada kontraindikasi yang lain ya, ada kondisi yang lain. Makasih. Ini merupakan seni itu sendiri dok ya, jadi kita harus lihat customize banget ya, mana efek manfaat, mana yang efek sampingnya harus kita sesuaikan. Baik, selanjutnya pertanyaan dari, sesama Dr. Sali nih, tapi pertanyaan dari Dr. Sali Rosita Sugiarto. Dr. Sali yang ini nih bertanya, berapa lama pemberian diltiazem oral boleh diberikan setelah diltiazem IV diberikan? Maksudnya untuk switch kali ya, untuk switch ya. Lalu misalkan pada dalam emergency mungkin ya. Lalu misalnya dalam pemberian diltiazem oral muncul efek samping. Apakah sebaiknya obat tersebut diganti atau dikombinasi dengan golongan lain? Nah, jika golongan lain, golongan apa nih? Apa masih di kelompok CCB atau ke kelompok yang lain juga ya? Silakan Dr. Sali. Ya, makasih dok. Jadi memang mungkin ini kasusnya hipertensi emergency ya, karena diltiazemnya IV. Prinsipnya pada pasien-pasien hipertensi emergency, jangan sampai pasien itu tensinya naik lagi sesudah MAP tercapai. Nah, kita harus maintenance dengan oral. Nah, itu diberikan pada saat kita mulai titrasi dosis turun. Jadi sebelum di stop obatnya, obat oralnya sudah masuk, apalagi kalau oral tersebut kita akan berikan yang long acting, yang once daily, kan dia butuh waktu untuk mencapai efek terapi. Nah, kalau ditanya efek samping, kalau memang dokter memberikannya diltiazem oral, kita mesti lihat efek samping mana nih yang muncul. Apakah menjadi bradikardi, ataukah tensinya turun banget, ataukah satu lagi, mungkin belum diketahui awalnya pasien tersebut systolic functionnya rendah atau ejection fraction-nya rendah. Nah, seringkali kalau memang startingnya seperti itu dan tidak terdeteksi, risk untuk terjadinya gagal jantung cukup tinggi. Jadi kalau ini terjadi memang obatnya diganti. Jadi tentu saja kita pilihkan yang lain. Nah, kalau seperti itu untuk oral kita bisa pilihkan ACE atau ARB, bisa masuk kecuali ada kontraindikasi. Itu mungkin dok. Terima kasih Dr. Sali. Ketika tunggu sebentar ya, ketika ini masih ada pertanyaan Dr. Sali banyak sekali soalnya nih ya. Paling banyak digunakan maksudnya. Iya. Ya ini ada pertanyaan dari Dr. Dennis Tezar. Penggunaan antihipertensi ini sering menggunakan terapi kombinasi tergantung kasus pasien seperti tadi yang disampaikan. Beberapa contoh penggunaan kombinasi CCB, dihidropiridin dan beta blocker pada pasien aritmia dan atau higher heart rate ya, takikardia maksudnya ya, ataupun ACE dikombinasi dengan beta blocker. Bagaimana perbandingan efikasi dan safety penggunaan kombinasi tersebut dengan penggunaan CCB non dihidropiridin? Ini terkait dengan kombinasi obat ya, silakan Dr. Sali. Ya, jadi kalau kita mau menilai efikasi atau safety tentu saja paling baik kalau ada evidence-nya. Jadi ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa dengan digabung aman. Nah, tapi
kalau kita lihat tidak banyak memang yang membandingkan, apalagi dengan diltiazem ini ya, karena obat ini kan udah lama sebetulnya dan pemakaiannya pada kondisi-kondisi tertentu. Kalau saya nggak jelas tadi mau dibandingkan apa dengan apa yang melihat efikasi. Kalau gini, kalau mau menilai efikasi, kembali lagi kondisi pasien ini hipertensi dengan apa. Jadi barangkali bukan efikasi mungkin ya. Jadi kalau kondisinya berbeda kita nggak bisa membandingkan. Jadi contoh nih, pasien hipertensi dengan gagal jantung, ya. Kalau di guideline pilihannya yang pertama tentu saja ACE, karena ACE atau ARB pada pasien gagal jantung itu akan menjadi pilihan awal. Nah, kita tidak bisa bandingkan misalnya kalau diberikan CCB di situ, karena studi untuk gagal jantungnya tidak ke sana arahnya gitu. Jadi kalau efikasi kita ikuti alur saja dok. Jadi di panduan itu cukup jelas hipertensi related organ damage-nya apa. Ya, jadi kalau hipertensi dengan diabetes apa, hipertensi gangguan ginjal apa, hipertensi dengan angina koroner apa, hipertensi dengan heart failure apa. Jadi pilihan itu sudah berdasarkan studi atau evidence base yang membuktikan efikasinya, ya, termasuk yang kombinasi. Karena kalau kita lihat di stepwise-nya itu pada kondisi-kondisi tertentu, hipertensi yang tidak terkontrol, kombinasi sudah boleh masuk. Jadi yang A plus C, jadi misalnya ACE atau ARB plus calcium channel blocker, itu berarti sudah ada evidence yang cukup banyak sehingga guideline pun menganjurkan kombinasi itu, gitu. Jadi itu mungkin kita nggak bisa disamaratakan, ya, karena tergantung tadi kondisinya. Ya, terima kasih Dr. Sali. Sekarang pertanyaan buat Dr. Ika nih. Dr. Ika, pada pasien yang ACS lalu kemudian mungkin di awalnya non ST elevasi ACS, lalu kemudian sudah diberikan obat satu kelompok tadi pilihan adalah fondaparinux. Ternyata pada pemantauannya ternyata ada perubahan EKG memantau jadi elevasi. Apakah perlu dilakukan perubahan pemberian antikoagulan? Iya. Sama kayak Dr. Sali tadi, perubahan tensi dan perubahan kaki ya, mirip-mirip. Sebenarnya tidak, karena kan gini, pasien kalau sudah tegak dengan non STEMI biasanya ST elevasi berikutnya mungkin ada kejadian baru lagi. Apakah berubah obatnya? Ya tidak. Mungkin kita tetap lanjutkan kalau memang kita merubah diagnosisnya menjadi STEMI, maka tindakannya berubah. Namun untuk mencegah trombusnya kita bisa tambahkan heparin tadi yang sudah dosis yang dianjurkan bila akan tindakan diberikan 70 sampai 100 mili 85 internal unit per kilogram berat badan untuk heparin tambahan untuk mencegah trombus di guiding catheternya. Itu saja ya. Dan tentunya dilihat juga pada saat tindakan apa kita menggunakan obat tambahan nggak GP2B3A misalnya. Jika menggunakan hal itu maka heparin diturunkan dosisnya dibandingkan dengan tidak menggunakan GP2B3A. Jadi nggak perlu diganti lagi, nanti malah tambah bingung penggunaan obatnya. Ya kalau udah tegak sekali terus timbul muncul baru lagi, kita tentunya harus hati-hati itu. Dan perlu juga diperhatikan jika ada perubahan EKG yang terjadi sangat variabel tidak stabil ya. Kadang-kadang ada ST depresi, nanti ada ST elevasi, nanti kembali normal lagi. Itu hati-hati dengan gangguan lain di kepala atau di sentral. Tapi jika memang didapatkan bahwa dia lebih stabil, artinya setelah dia ST depresi muncul ST elevasi terus bertahan lama, atau ada evolusi yang muncul setelah dia ST elevasi, itu mungkin dianggap sebagai diagnosis baru. Oke. Baik, terima kasih Dr. Ika. Jadi memang kita harus jelas dulu ya dari awal ya, diagnosisnya itu apa dari awal. Apakah ini ACS, kelompok yang mana, STEMI atau STEMI atau unstable angina pectoris. Baik, selanjutnya tanya lagi pada Dr. Sali lagi. Ini singkat kayak untuk makin memantapkan ya aplikasi klinis nih.
Untuk penggunaan CCB non-dihidropyridin jika dikonsumsi dalam waktu jangka panjangnya aman atau tidak? Ya, makasih Dok, pertanyaannya bagus. Jadi kalau dilihat studi-studi ini, kalau saya pribadi mengatakan berdasarkan evidence yang ada, insya Allah aman. Kenapa? Karena obat ini udah cukup lama, udah 20-30 tahun barangkali ya. Dan kalau kita lihat studi yang tahun 80-an saja sampai saat yang terakhir, tidak didapatkan adverse event yang serius untuk kondisi pada pasien-pasien yang memakai terapi ini jangka panjang. Karena kalau ada pasti itu sudah dilaporkan di studi-studi besar. Dan memang pemilihannya tidak sebanyak yang lain-lain. Jadi betul-betul specific indication, specific condition ya yang kita sarankan pemilihannya adalah CCB non-dihidropyridin ini, dalam hal ini diltiazem. Jadi kalau dan cukup banyak tuh pasien-pasien ya saya pribadi ya yang menggunakan terapi ini jangka panjang, dan kalau mau diganti kadang-kadang obatnya nggak ada gitu, mereka nggak mau karena memang sudah nyaman dengan pemilihan terapi tersebut. Jadi kembali lagi hipertensi ini sangat individual ya terapinya, tergantung kondisi pasiennya. Ya, terima kasih Dr. Sali. Mungkin ini satu pertanyaan ya terakhir kayaknya ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Iya, ini ada pertanyaan lagi Dr. Sali lagi. Pasien dengan CKD on hemodialisis ya. Jadi udah dalam terapi hemodialisis, ini mengalami hipertensi emergensi dan sebelumnya pasien sudah mendapat obat kandesartan 32 mg. Cukup tinggi ya. Nah, apakah ada terapi lain yang direkomendasikan? Atau mungkin terkait dengan ini juga ya, apakah CCB non-dihidropyridin ini bisa diberikan? Ya, jadi terima kasih Dok pertanyaannya. Ya memang menarik nih pasien-pasien hipertensi dengan gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan sistem yang lain. Artinya sudah kompleks masalahnya. Nah, seperti contoh yang tadi sejawat tanyakan, pasien ini sudah on HD, kemudian tiba-tiba masuk dalam kondisi hipertensi emergency. Berarti ada yang belum pas, mungkin target tekanan darah selama ini barangkali belum tercapai, dan kalau sejawat dari ginjal selalu mengingatkan itu pasien-pasien on HD kan kita mesti perhatikan juga target tekanan darahnya. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam hipertensi emergency, algoritma hipertensi emergency atau standar terapi hipertensi emergency yang kita berikan. Nah, tentu saja pilihannya kembali lagi yang saya sampaikan tadi, obat-obatan yang bekerja cepat berarti IV. Nah, IV ini paling yang jelas yang ada banyak persediaannya adalah CCB. Apakah yang dihidropyridin ataukah yang non dihidropyridin, itu dua bisa kita berikan tergantung yang tadi, apakah pasien ada kontraindikasi untuk itu, bradikardika atau takikardika atau ada angina dan lain sebagainya. Jadi tidak diberikan tentu saja ACE atau ARB yang lain, ya kan pasiennya on kandesartan dan dosisnya cukup tinggi. Nah, yang penting untuk kondisi seperti ini maintenance ke depannya. Jadi pemilihan antihipertensinya mesti dilihat lagi tuh. Barangkali tidak cukup hanya single antihipertensi saja. Makasih. Mungkin tambahan sedikit untuk obat safety yang Herbes, apa namanya, diltiazem. Saya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh ya. Silakan Dr. Ika. Ayo. Baik. Nambah Dr. Sali aja, saya sebenarnya tidak menyambung. Memang untuk safety-nya Herbes, diltiazem yang CD berapa? CD 100 200 itu suka ditambahkan pada pasien-pasien yang untuk yang pasca transplant, Dr. Sali ya. Oh iya. Kadang-kadang itu lebih banyak digunakan. Itu masuk di guideline juga. Kadang-kadang dia karena digunakan untuk bekerja sama untuk meningkatkan peran obat lain, yaitu prograf yang biar tambah naik. Jadi kadang-kadang bukan hanya untuk hipertensi juga, dia punya peran lain yang bisa menguntungkan. Jadi makanya penggunaan obat diltiazem oral atau Herbeser lah yang ada saat ini itu digunakan untuk menaikkan kadar dari perlindungan dari prografnya atau tacrolimusnya. Tambahan saja. Baik, terima kasih Dr. Ika, Dr. Sali. Ya, baik kok. Sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, jadi dan waktu udah
90 menit kita ya online nih. Sebelum acara kita tutup, mungkin ada terkait dengan ya kupas tuntas masalah antihipertensi dan antikoagulan ini, ada yang Dr. Sali sampaikan untuk menutup acara? Cukup saya kira ya. Cukup ya. Jadi pemilihan antihipertensi itu harus kita pertimbangkan target organ damage yang belum ada maupun yang sudah ada. Jadi itu kan merupakan pemilihan dan sangat individual, masing-masing pasien harus dinilai sendiri-sendiri. Dan kalau dilihat guideline sudah sangat jelas. Jadi saya mungkin berpesan kalau kita mendapatkan pasien hipertensi, jangan lupa target organnya. Jadi kardiak, brain, dan kidney. Itu 3 serangkainya itu harus diselamatkan untuk jangka panjang, dan pilihan terapi tentu saja disesuaikan. Makasih. Terima kasih Dr. Sali. Dr. Ika, ada yang mau Ya, dipesankan untuk para pemirsa kita di lapangan? Tentunya pertama adalah diagnosisnya harus tegak dulu, ya, dan pemilihan antikoagulan disesuaikan dengan diagnosis yang ada. Jika sudah satu diagnosis muncul, terus kita tadi yang pengalaman tadi sudah pakai obat fondaparinux, misalnya tiba-tiba dia berubah, itu soal lain, itu nggak masalah, nggak usah takut untuk merubah langsung. Cukup ada penambahan obat lain yang bisa mencegah dari trombus atau segala macam. Dan semua kita dokter nggak perlu sampai responsif dengan perubahan diagnosis, tapi kita bisa lihat cara-cara yang lain. Tentunya gunakanlah obat sesuai dengan ketersediaan yang ada di tempat masing-masing, dan mungkin obat yang kita kenal. Seperti tadi Dr. Sali bilang, kalau memang sudah biasa dan target organ ini jelas, kita pakai untuk itu. Termasuk juga kalau memang di tempat yang kerja di tempat Anda bekerja tidak ada pemeriksaan APTT yang rutin, ya jangan gunakan heparin sebagai obat yang dipakai. Tentunya pakailah obat yang lain. Ya. Terima kasih Dr. Arif. Ya, terima kasih Dr. Sali, terima kasih Dr. Ika. Baik, demikianlah acara kita kali ini, virtual meeting kita kali ini ya. Dan saya ingatkan kembali pada peserta untuk mengisi form feedback ya di akhir acara ini, dan mengingatkan kembali acara virtual meeting dari Hokadis 2020 yang berikutnya adalah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 10 pagi ya. Jadi mohon sejauh sekalian untuk mendaftarkan ya. Dan topiknya adalah optimizing cardiovascular risk assessment in high risk patient ya. When and how ya. Jadi nanti sejauh bisa langsung beregister daftar di website hopkadis.org. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara, Dr. Sali dan Dr. Ika, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor Mitra Farmasi, dan dalam hal ini adalah dari PT Tanabe. Saya tutup acara ini dan mudah-mudahan sampai jumpa lagi di webinar hari Sabtu tanggal 27 Juni. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan berbagai masukan yang tadi sudah disampaikan akan segera kami perbaiki. Saya tutup, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.